Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab angkatan pertama tahun 2025, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan LPTK yaitu IAIN Ambon. Berikut biodata lengkap saya. Nama lengkap Adis, nomor peserta PPG 9873 1001 69026, nomor induk mahasiswa PPG 250 310 927, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Sukabumi 30 September 1987, alamat Kampung Cijambe, RT 022 RW 004, Desa Pucak Manggis, Kecamatan Segaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya bertugas di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Islamiyah yang berada di Kampung Ciputat Hilir, Desa Pucak Manggis, Kecamatan Segaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas terakhir saya, yaitu tugas membuat video pembelajaran di kelas, yaitu salah satu tugas untuk memenuhi PPG Daljab tahun 2025. Mudah-mudahan lancar dalam pembuatan video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua? Ya. Semangat untuk belajarnya? Semangat. Alhamdulillah. Masih ingat hari ini kita akan belajar pelajaran apa? Sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita masuk ke pembelajaran utama atau materi, akal lebih baiknya pertama kita ajarkan doa dulu ya. Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siap, sebelum belajar kita baca doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang rutinan kita setiap sebelum pembelajaran kita selalu membacakan Asmaul Husna ya. Silakan kita bersama-sama membacakan Asmaul Husna dulu. Dipimpin oleh satu orang seperti tadi. Silakan. Al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul
hadir? Hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah. Ini hadir semua, gak ada yang bolos ya? Oke. Kita lanjut dulu. Sebelum kita masuk ke materi utama, di sini Bapak akan membahas materi tentang sejarah kebudayaan Islam tentang Khulafaur Rasyidin. Kalian mungkin pelajaran yang sudah terlewati ke belakang masih ingat apa itu Khulafaur Rasyidin? Masih ingat? Khulafaur Rasyidin itu apa? Pemimpin sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ada berapa orang? Yang pertama ada Abu, yang kedua ada Umar bin Khattab, tiga Utsman bin Affan, yang keempat yang kelima ada yang kelima? Gak ada, karena cuma 4 ya. Kalau misalkan kalian bertanya-tanya kan, kenapa sih kita harus tahu atau mempelajari tentang sejarah-sejarah budaya Islam, terutama dalam materi kita kali ini Khulafaur Rasyidin? Karena kan dari sejarah-sejarah itu kita bisa mengambil ibrah, atau ibrah itu hal-hal yang baik yang bisa kita ambil dari sejarah-sejarah para sahabat-sahabat Nabi tersebut, yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk masa sekarang ini ya. Karena banyak hal-hal yang perlu kita contoh atau patut kita tiru dari karakter Khulafaur Rasyidin tersebut. Misalkan kemarin ada yang sudah kita pelajari, ada Abu Bakar kan. Jadi kita harus tahu silsilah tentang Abu Bakar, masa kepemimpinan Abu Bakar, dan apa sih yang dicapai selama dakwah beliau gitu kan. Nah, itu hanya perspektif yang ke depan aja. Karena materi yang akan kita bawakan kali ini tentang Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Khalifah kedua ya. Jadi saya ingin kalian semua memahami mulai dari proses pengangkatan Umar bin Khattab, cara atau strategi dakwah dan mengelola negara seperti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nanti kita akan bahas, karena nanti di sini saya mempunyai sebuah video yang akan kita tonton dari materi Umar bin Khattab. Nanti kita sama-sama di YouTube juga ada, nanti linknya akan Bapak sharekan semua supaya nanti bisa sebagai referensi bahan pembelajaran untuk kita semua ya. Tapi untuk sekarang kita nanti akan belajar bersama dulu di sini. Setelah nanti kita membahas materi, setelah nanti semua materi selesai habis, nanti akan ada evaluasi. Evaluasi ini yang akan nantinya untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi ini, gitu kan? Kita masuk aja ke materi inti ya, yaitu materi kita kali ini. Dikeluarkan aja buku catatan nama ininya, buku catatannya. Oke, perhatikan lagi anak-anak semua. Kita akan memasuki materi yang akan Bapak sampaikan, bawakan tentang substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Di sini di depan ada sebuah video slide
yang membahas materi. Perhatikan baik-baik ya, karena nanti setelah kita melihat penjelasan di depan ini akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk atau soal-soal tentang substansi dan strategi dakwah Ibnu Khaldun. Mari kita ke depan semua diperhatikan. Oke, silakan kita perhatikan ke depan semuanya. Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam dengan materi substansi dakwah dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Mari kita perhatikan ke layar siarik. Umar bin Khattab adalah salah satu figur sentral dalam sejarah Islam yang perannya sangat penting dalam menyebarkan dakwah Islam. Dia dikenal sebagai pemimpin tegas dan bijaksana yang membawa perubahan signifikan pada masyarakat Muslim awal. Presentasi ini bertujuan untuk menggali substansi dakwah yang dibawakan oleh Umar serta strategi dakwah yang dia terapkan selama masa kepemimpinannya agar kita bisa memahami warisan dakwahnya yang relevan hingga kini. Biografi singkat Umar bin Khattab, lahir dan keluarga. Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab diberi julukan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq yang berarti bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Jasa dan peran Aruh yang diberikan Umar bin Khattab terhadap penyebaran Islam sangat besar. Untuk mengetahui lebih dalam simak biografi Umar bin Khattab berikut ini. Umar bin Al-Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang kuat, bahkan ia menjadi juara bola di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras hingga dijuluki sebagai singa padang pasir, perjalanan sebelum masuk Islam. Beliau termasuk pemuda yang amat keras dalam membela agama tradisional Arab yang saat itu masih menyembah berhala serta menjaga adat istiadat mereka. Bahkan pada saat itu putrinya dikubur hidup-hidup demi menjaga kehormatan. Umar, sebelum memeluk Islam beliau dikenal sebagai peminum berat, namun setelah menjadi muslim beliau tidak lagi menyentuh alkohol sama sekali. Meskipun saat itu belum diturunkan larangan meminum khamar secara tegas. Penerimaan Islam pada masa itu, ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antipati terhadap Nabi. Umar juga termasuk orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad. Pada puncak kebenciannya terhadap Nabi Muhammad, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi. Namun dalam perjalanannya, Umar bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi yang bernama Nu'aim bin Abdullah dan memberikan kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk Islam. Karena kabar tersebut, Umar menjadi terkejut dan kembali ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Dalam riwayatnya, Umar menjumpai saudarinya yang sedang membaca Al-Quran surat Toha ayat 18. Umar menjadi semakin marah dan memukul saudarinya. Namun Umar merasa iba ketika melihat saudarinya berdarah akibat pukulannya. Beliau kemudian meminta agar ia melihat bacaan tersebut. Beliau menjadi sangat terguncang oleh isi Al-Quran, dan beberapa waktu setelah kejadian tersebut Umar menyatakan memeluk agama Islam. Keputusan tersebut membuat hampir seisi mereka terkejut karena seorang yang terkenal memiliki watak yang keras dan paling banyak menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW kemudian memeluk ajaran yang sangat dibencinya. Akibatnya, Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah dan dia tidak lagi dihormati oleh para petinggi Quraisy. Gelar dan kepemimpinan. Pada masa Abu Bakar menjadi seorang khalifah, Umar bin Khattab menjadi salah satu penasehat kepalanya. Setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 634, Umar bin Khattab ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan Persia dari tangan dinasti Sasani, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari Kekaisaran Romawi, Bizantium. Saat itu ada dua negara adidaya yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah
Umar memerintahkan agar diselenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 638, Umar memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Umar bin Khattab dikenal memiliki kehidupan yang sederhana. Diketahui Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam Fairuz terhadap Umar bin Khattab. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada masa itu merupakan negara adidaya. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu, 25 Zulhijjah 23H 644 M. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Perhatikan sebentar. Ini tentang biografi singkat Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar lahir dari Bani apa tadi? Bani Quraisy, ya. Diperhatikan nggak? Jadi Umar lahir dari keluarga Bani Quraisy dan tentunya keluarga Umar sendiri merupakan seorang keluarga yang terpandang lah di masanya. Masih ingat Umar itu dilahirkan pada tanggal berapa? Bisa tidak tadi? Hah? Enggak. Saya putar sekali lagi. Biografi singkat Umar bin Khattab, lahir dan keluarga. Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab diberi julukan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq yang berarti bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Jasa dan pengaruh yang diberikan Umar bin Khattab terhadap penyebaran Islam sangat besar. Untuk mengetahui lebih dalam sebuah biografi Umar bin Khattab berikut ini. Umar bin Al-Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Jadi sosok Umar sebelum masuk Islam itu seperti apa? Coba gambarkan sosok Umar sebelum masuk Islam. Sosok yang gagah, berani, gitu kan? Pernah kalian dengar cerita tentang Umar bahwa kalau Umar itu kalau misalkan dia tersinggung, jadi dia langsung akan membunuh orang tersebut. Saking gagahnya Umar itu, kan? Itu sosok tentang Umar. Terus tadi di sini di pemerintahan penerimaan Islam setelah Nabi berdakwah, gitu kan? Jadi yang pertama masuk Islam itu, ingat kalian siapa yang pertama kali dari orang dewasa laki-laki yang masuk Islam? Masih ingat? Yang pertama kali memeluk Islam dari kaum laki-laki dewasa siapa? Abu Bakar, kan? Itu orang pertama yang memeluk Islam dari orang dewasa. Jadi saking tegaknya Umar ini, dia sangat mencintai agama yang dibawa oleh nenek moyangnya. Salah satu contohnya, dia tadi kan kita mendengar sendiri, saking dia memegang erat agama yang dibawa nenek moyangnya, dia sampai mengubur anak perempuannya sendiri. Kenapa? Karena pada masa itu, pada zaman itu, katanya kalau mempunyai anak perempuan itu adalah suatu aib lah buat keluarga tersebut. Makanya setiap orang yang mempunyai anak perempuan pasti dibunuh. Nah, Umar pun seperti itu. Saking dia erat memegang ajaran nenek moyangnya, dia sampai
membunuh anaknya sendiri itu sebelum dia masuk Islam. Terus setelah dia masuk Islam, ini terbalik 190 derajat. Jadi yang tadinya dia memegang erat ajaran yang dibawa nenek moyangnya, tapi setelah Nabi menyebarkan dakwahnya atau menyebarkan ajaran-ajaran Islam, dia menjadi salah satu orang yang paling memperjuangkan ajaran Islam. Dengan karakternya yang keras itu, dia bisa membunuh orang-orang yang menentang Nabi Muhammad. Kita lanjut lagi. Keadilan. Umar menegakkan prinsip keadilan dalam pemerintahan, memastikan hak setiap orang dihormati. 3. Kesederhanaan. Sikap hidup sederhana dari Umar memberi contoh bagi masyarakat dan pemimpin lainnya. 4. Persamaan. Menekankan bahwa semua muslim setara di hadapan Allah tanpa membeda-bedakan status sosial. Prinsip-prinsip utama dakwah Umar menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah. Umar selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan pembelajaran dari Rasulullah, konsisten dalam perkataan dan perbuatan, integritasnya sebagai pemimpin tercermin dari keserasian kata dan perbuatan, tegas terhadap kemungkaran. Umar tidak ragu menegakkan hukum dan mengatasi kesalahan demi kebaikan umat, mengutamakan kepentingan umat. Setiap kebijakan dan langkahnya diarahkan untuk kesejahteraan umat muslim. Oke, itulah materi-materi yang sudah kita pelajari Pak Ustaz. Mungkin dari beberapa materi yang Bapak sampaikan, ada beberapa materi yang kurang atau belum bisa dipahami. Bisa ditanyakan. Siapa yang mau tanya? Kalau ada yang belum bisa dipahami tentang materi ini ya, silakan. Siapa angkat tangan yang mau tanya? Boleh. Apa pertanyaannya? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, strategi pemerintahan Umar bin Khattab salah satunya mendirikan beberapa departemen. Departemen pemerintahan apa saja yang dibentuk Umar bin Khattab? Oke. Departemen apa saja yang dibentuk oleh Umar bin Khattab? Nah, ini kan tadi di materi yang sudah kita pelajari, salah satu strategi kepemimpinan atau dakwah Umar itu mendirikan beberapa departemen, atau bisa disebut kalau dalam bahasa Arabnya diwan. Diwan itu departemen. Departemen yang didirikan Umar pada masa kekhalifahannya, yang pertama ada Al-Jun. Jadi Al-Jun ini merupakan sebuah departemen yang bergerak di bidang pajak dan pertanian. Departemen yang mengurus tentang pajak pertanian. Jadi kan pada waktu kekhalifahan yang pertama atau Khalifah Abu Bakar, pada waktu itu belum ada departemen seperti ini. Makanya waktu Umar menjabat, salah satu strateginya dia mendirikan departemen Al-Jun. Terus yang kedua ada Diwan atau departemen Al-Kharaj. Ini departemen yang kedua yang didirikan oleh siapa? Umar
Jadi Dewan atau Departemen Aljun ini adalah di bidang kemiliteran. Yang kedua ada Al-Kharaj. Al-Kharaj ini perpajakan, pertanian. Yang ketiga ada Dewan Ar-Rasyai. Dewan Al-Rasyai. Ini lebih ke departemen surat menyurat atau persuratan lah. Terus yang terakhir yang keempat ada Dewan Al-Bait Al-Mal, departemen keuangan. Al-Mal. Keuangan. Jadi pada masa kepemimpinan atau kekhalifahan Umar bin Khattab, salah satu strateginya dia mendirikan apa? Departemen. Yang pertama ada departemen Aljun. Yang kedua Al-Kharaj. Yang ketiga Al-Rasyai. Yang keempat Al-Mal. Bisa dipahami semuanya materinya? Oke. Kalau nggak ada yang bertanyakan lagi, di sini Bapak yang akan nanya ya. Oke, siap-siap semua. Jawab pertanyaan berikut. Yang bisa angkat tangan. Pertanyaan pertama, coba jelaskan sosok seperti apa Umar bin Khattab itu. Ya, siapa yang bisa menjawab angkat tangannya? Oke, silakan. Umar bin Khattab Ya. adalah seseorang yang bersosok tegas, gagah, dan pemberani. Oke, kita kasih aplaus. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ada salah satu strategi yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Salah satunya adalah dengan cara membuat departemen. Pertanyaannya, departemen apa saja yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab? Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Yang lain angkat tangan. Siapa namanya? Muhammad Rifal ya? Apa jawabannya? Aljun, Al-Kharaj, Ar-Rasyai, Al-Mal. Ya, bagus. Terus. Oke. Setelah panjang lebar kita membahas tentang substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab, kita akan mengadakan sebuah evaluasi. Di sini sistemnya kita akan membuat beberapa kelompok ya. Mungkin satu kelompok terdiri dari 3 orang. Oke. Kita buat kelompok dulu. Mau kayak gimana pengelompokannya? Kalau yang dekat aja, gimana? Yang dekat aja ya. Berarti yang ini kan saya minta paling inilah berapa orang ini? Coba berhitung dulu. Mulai sini. 11. Awak pada tahun itu benar gitu. 6. 16. Kita udah bikin beberapa kelompok ya.
Dan Bapak akan ngasih beberapa soal untuk setiap kelompok. Silakan nanti kalian kumpulkan jawaban kelompok masing-masing. Dan pertanyaannya, disimak ya pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya, silakan dicatat dulu. Bagaimana proses pemilihan Umar bin Khattab? Jelaskan pendapatmu. Yang kedua, kemukakan substansi dan strategi dakwah dari Khalifah Umar bin Khattab. Jelaskan. Kemukakan substansi dan strategi dakwah dari Khalifah Umar bin Khattab. Jelaskan. 3. Seperti apakah sosok Khalifah Umar bin Khattab menurut kalian? Baik kepribadian maupun prestasi-prestasinya. Kemukakan pendapat kalian. Jadi silakan kalian diskusikan bersama-sama jawabannya. Nanti kalian presentasikan satu persatu di depan, ya. Silakan. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Oke, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil presentasi berikut. 1. Dewan Al-Jud Departemen Militer mengatur pasukan militer termasuk rekrutmen, pembayaran gaji dan logistik, mencatat nama-nama tentara dan keluarga mereka untuk distribusi tunjangan, membentuk daftar tentara berdasarkan wilayah asal dan catatan jasa mereka. 2. Dewan Baik, perhatikan. Departemen Pajak dan Pertanian mengelola penerimaan negara dari hasil pajak tanah atau haraj, zakat dan jizyah, mengatur tanah-tanah hasil penaklukan agar tetap dikelola oleh penduduk lokal namun memberi hasil bagi negara. Alhamdulillah untuk pertemuan materi kali ini, yaitu materi tentang substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab, sudah kita selesaikan semuanya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kalian ingat, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga buat kita semua. Ini pelajaran terakhir aja, langsung pulang ke pelajaran lagi. Oke, mungkin sebelum kita pulang, kita berdoa dulu bersama-sama. Seperti biasa yang seperti doa tadi, pimpin satu orang untuk berdoa. Silakan. Ya, sebelum pulang mari kita